Cewek-cewek kalau misalnya summer kesini, baju lo tipis-tipis aja. Legging-legging, ya kan, tank top nggak apa-apa. Bagus juga dipandang gitu kan, jadi memberikan senyuman. Jadi lo dapat pahala kalau pakai baju minim. Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue, Yafi Virus tentunya. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat, semoga baik-baik ya. Thank you banget udah mampir lagi ke channel gue di sini. Dan gue juga sebelum kita mulai nih videonya, gue mau berterima kasih banget karena kalian udah bantuin gue mencapai target gue awal bulan, which is dapetin 1000 subscriber. Thank you dan terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida, merci beaucoup, dankeschön. Semuanya lah pokoknya ya. Walaupun goal kita di channel ini masih panjang, my next goal nih ya, kalau gue boleh sharing dikit, adalah untuk mendapatkan 4000 public watch hours. Dan sekarang gue nggak even ada setengahnya, which is fine, but we work towards it. Kontribusi gue di sini adalah dengan mengeluarkan video-video yang seru buat kalian bisa nonton. Dan kalau gue boleh memohon sama kalian, selain kalian ngelakuin rutinitas nge-like, share segala macam dan subscribe, please tonton videonya secara keseluruhan biar menitnya itu terakumulasi, jadi gue bisa buru-buru monetize channel ini. Oke? Ya udah, langsung aja kita mulai ke episode kita kali ini. Nah, di episode kali ini gue mau ngebahas tentang 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum main ke LA. Jadi kalian mungkin bisa nge-share buat teman-teman kalian yang kiranya ada kepikiran mau ke LA. Secara bakal ada konser Coldplay, Tom Misch, Hone, terus ada Coachella tentunya yang besar di bulan April nanti. Terus di Oktober ada juga festival besar banget buat anak-anak yang seumuran gue nih, yang doyan rock dan emo segala macam. When We Were Young, itu di Las Vegas. Tapi gue yakin banget walaupun konser di Las Vegas, kalian pasti bakal mampir ke LA. Nah, hopefully ini video bisa membantu kalian untuk make sure liburan kalian di LA itu maksimal dan seru. Oke, jadi please sebelum kita mulai, di like dulu, di subscribe kalau belum, loncengnya dinyalain, dan komen kalau misalnya gue kelewatan ada beberapa tips yang menurut kalian itu penting, tapi gue nggak sebutin. So, langsung aja. Yang pertama adalah ongkos. Kenapa gue bilang pertama itu ongkos? Karena kalau lo masih pas-pasan, sorry banget nih bro, sis, om, tante, nggak usah main kesini. Karena sebenarnya ada satu pesan sih selama gue ada di sini gitu. Ini tips aja sih sebenarnya. Lo harus rogoh kocek yang banyak sih di sini. Karena kalau masih kayak nanggung gitu, jujur nggak bisa gitu loh. Nggak bisa gitu, jangan maksa gitu. Jujur nggak usah kalau masih terbatas gitu. Mahal banget gitu. So please ongkos lo itu dipikirin. Oke, nanti mungkin gue akan membuat konten secara terpisah tentang kira-kira budgeting apa aja yang lo harus lihat. Cuman kalau dari sisi besarnya adalah tempat tinggal tentunya, ya kan? Either lo hotel atau Airbnb. Transportasi lo harus pikirin ke budgetnya. Tentunya lo butuh makan. Makan tuh ada makan besar sama snacking. Oke? Terus juga lo harus mikirin safety budget. Dalam artian in case ada apa-apa, knock on wood, nauzubillah min dzalik, kalau ada apa-apa lo harus siap nih, ada budget ekstra. Oke? Dan yang kelima itu adalah untuk belanja souvenir tentunya, ya kan? Itu akan gue bisa breakdown di episode lain. But those 5 things adalah beberapa hal yang menurut gue paling penting untuk budgeting. The next one is, lo mau kemana? Selama di LA, tempat mana aja yang lo mau datengin? LA itu adalah kota yang bisa dinikmati oleh seluruh kaum, seluruh umat. Oke? Mau lo umat skateboard, lo umat belanja, lo hype beast, lo anak alam, any interest of yours itu bisa dinikmatin. Jadi lo tahu, lo bisa buat itinerary-nya berdasarkan apa yang lo pengen. Jangan asal, oh gue mau ke semuanya. Enggak. Lo harus spesifik. Oke, banyak website yang menjabarkan tempat-tempat yang bisa lo kunjungin. Atau kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tempat yang bisa lo kunjungin berdasarkan
your interest atau ketertarikan kalian terhadap sesuatu, komen langsung di bawah atau di DM gue di Instagram. Satu hal yang bikin gue rada gemes sama beberapa klien gue in the past ketika gue jadi tour guide adalah mereka nggak tahu exactly where they wanna go. They just go kemana aja asik, oke. Terus gue ajak ke beberapa tempat, mereka bete. Bukan salah gue anjing. Jadi pikirin baik-baik. Kalau misalnya kalian couple doang, gue rasa akan lebih mudah ya ngesortir apa interest kalian, apa yang kalian pengen banget kunjungin. Tapi kalau kalian mau kesini rame-rame, please pikirin baik-baik siapa yang lo akan ajak itu vacation. So, itu dipikir baik-baik kalian mau kemana. So, that is number 2. Numero 3 is struktur kota. Kenapa itu penting? Mungkin lo bakal nanya, komen, bang, struktur kota, struktur kota LA itu beda dari kota-kota besar yang lainnya di Amerika. Kalau lo lihat Manhattan, everything is right there. SF, everything is di kotanya, di downtown dan daerah sekitarnya lah. Dan SF itu kemana-mana itu sekitar 15 menit from each other. Berbeda dari LA, gue kasih contoh ya, Hollywood ke Santa Monica itu tanpa freeway itu kurang lebih sekitar 25-35 menit. Tapi itu tanpa macet dan jaraknya juga lumayan. Kenapa itu penting lo ketahui? Karena kalau lagi jam macet itu bisa 1,5 jam. Apalagi kalau lo ngikutin arus macet pulang gitu, arus pulang, kelar. Oke. Dan kenapa ini penting? Karena kalau waktu lo habis di jalan, bye-bye, lo akan bete sendiri. Oke. Jadi mengetahui struktur kota tuh maksudnya gimana ya intinya ya? Intinya adalah lo misalnya tahu nih ada beberapa tempat, lo udah tahu kan lo mau kemana ya? Lo listing, terus lo lihat di Google Map. Oke, tempat yang gue mau datengin itu ada di daerah A, daerah Hollywood sama daerah Santa Monica sama daerah downtown. Kenapa itu penting? Karena tour yang efisien adalah lo bisa mengunjungi satu daerah dulu aja. Jangan sekali-sekali lo masuk ke LA, lo main ke LA buta dengan strukturnya, lo langsung dari downtown terus ke Hollywood, terus lo ke Santa Monica dalam seharian. Itu lo mampus. Itu lo ntar capek, bete, dan gak enjoy aja. Oke, jadi mengetahui struktur kota itu tujuannya ngebantu kalian ngebuat itinerary yang lebih efisien. Oke, so that was number 3, which is ketahuilah struktur kota Los Angeles. The next one is ketahuilah lo mau tinggal di mana. Oke, kenapa? Karena yang tadi gue bilang, LA itu very spread out, sangat tersebar. Kalau lu tinggal let's say di Santa Monica, which is deket pantai, terus lu mau ke daerah Hollywood setiap hari atau ke daerah-daerah yang jauh, itu akan makan waktu, gak efisien, gak have fun. Atau kalian gak tahu daerah, kalian cuma ngeliat hotel, misalnya namanya Hollywood Hotel. Gue kasih tahu nih sob, banyak banget hotel-hotel di LA itu yang memakai nama turis demi menjual hotelnya mereka, padahal mereka nggak di daerahnya tersebut. Gue kasih contoh kayak tadi, Hollywood Hotel, nggak di Hollywood bro, jauh. Terus tulisannya 15 minutes from Hollywood. Iya, jam 3 pagi, jir. Nggak ada macet. Iya, 15 menit, nggak bohong. Atau Airbnb. Oke. Ketika kalian udah tahu mau tinggal di daerah mana, saran gue adalah lo compare harga aja hotel dan Airbnb. Kira-kira lebih make sense mana? Oke, hotel dan Airbnb itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, contohnya kalau hotel itu lo lebih kayak nggak terlalu harus peduliin tentang kebersihan. Apalagi kalau lo orangnya kotor, lo kebiasaan punya pembantu. Kayak kebanyakan dari lo semua. Lo nggak bisa bersih-bersih, mendingan lo di hotel aja bos. Oke, lo tinggal ninggalin tip buat orang yang bersih-bersih, that's it. Oke, dan relatively itu lebih aman. Tapi kelebihannya Airbnb adalah lo bisa masak di situ rata-rata, ya kan? Lo bisa ngundang teman sampai malam. Mungkin kalau lo ada ekstra kamar, tiba-tiba ada teman lokal, lo mau ngundang gue tidur di sofa karena lo nggak mau jauh-jauh dari gue. Bisa, nggak masalah. Kalau di hotel kan ribet ya. Masa tiba-tiba lo ngundang gue terus tidur di kasur, kan beda aja gitu loh. Kecuali lo cakep cewek, ya. Cakep doang, cakep cowok sih bodo amat. Jadi masing-masing itu punya kelebihannya masing-masing ya kan. Dan tapi kekurangannya adalah yaitu tadi, kalau di hotel lo tidak terlalu bisa fleksibel. Kalau misalnya lo mau ngirit makan, lo nggak bisa masak di hotel rata-rata.
Kekurangannya di Airbnb kadang-kadang proses check-innya itu ribet dan lo harus make sure Airbnb itu bersih. At the end, you leave it the way you came into it. Oke, jadi lo ninggalin itu dalam kondisi sama seperti lo baru datang check-in ketika check out. Kalau dari harga menurut gue relatif. Itu lebih ke kalian sendiri, gue balikin ke kalian. Kalian lebih pengen yang mana? Hotel atau Airbnb? Komen di bawah. The next up is keamanan. Maksudnya keamanan gimana bos? Keamanan ini sebenarnya garis besar aja ya. Salah satunya adalah tinggal di mana, daerah aman atau tidak. Kenapa? Karena di LA seperti di kota-kota lainnya itu daerah aman, daerah bagus sama daerah rada Bronx itu sering kali bersebelahan. Dan pembatasnya tuh lo nggak tahu, unless lo orang lokal. Orang lokal bisa ngasih tahu lo, oh kalau di Koreatown di LA daerah amannya daerah sekian sampai blok sekian, sampai jalan sekian ke bawah kurang. Itu cuma orang lokal doang yang tahu. Oke, kalau misalnya lo butuh saran secara spesifik kayak gitu, DM gue atau komen di bawah. Oke, bisa gue bantuin. Kenapa itu penting? Karena satu, lo itu akan ninggalin barang lo di situ. Karena lo nggak mungkin kan lo jalan-jalan bawa koper lo terus, pasti lo akan ninggalin koper lo di rumah. You wanna make sure, oke, walaupun rata-rata Airbnb dan hotel itu aman, at least ketika lo keluar dari tempat tinggal, lo nggak merasa was-was. Oke? Dan juga keamanan dalam artian, ketika lo lagi jalan, lo harus tahu mana daerah aman, mana daerah enggak. Jadi lo nggak sembrono mengeluarkan perhiasan atau teknologi kalian, AirPod. Itu udah paling jangan. Lo lagi liburan bos, nikmatilah suasana kebisingan LA. Nikmatilah suara ambulan, suara polisi, suara orang teriak-teriak, homeless, gembel. Lo nikmatin itu. That's the whole experience of LA. Lo main ke LA terus lo ada AirPod gini doang, lo makan tai lah. Tapi selain itu juga, jadi kalian tahu kalau tiba-tiba ada orang yang lari ke arah kalian atau ada orang yang ngikutin kalian, lo bisa dengerin tuh stepnya. Oke, lebih ke keamanan. Emang kenapa ya di LA itu nggak aman? That's not what I mean. You can get unlucky anywhere you go. Lo bisa aja dijamret di Beverly Hills, bisa. You never know, which is why bini gue punya ini. Ini apa ya? Ini tuh basically kayak cantolan gitu, lo taruh di sini. Jas. Buta bro. Atau perut. Ini bini gue kasih gini. Atau paper spray. Oke. Terus lo bawa apa ya? Bawa diri, bawa tangan. Set. Iya, tapi nggak juga, gue bawa ini. Everywhere I go. Ini apaan ya? Cas. Ya, ini ada giniannya. Gue masukin di kantong. Atau kalau yang paling aman dan nggak terlalu serem, paper spray. Paper spray gue di mobil. Contoh tinggal. Tapi gue nggak terlalu kepikiran. But you wanna have it when you live here. Itu kalau tinggal di sini. Itu basically gue nunjukin ini semua adalah untuk menunjukkan sama kalian seberapa kita tetap harus stay ready aja. Apalagi lo yang cuma visit ke sini. Dan lastly, please banget kalau kalian memilih untuk menyewa mobil, rata-rata mobil sewaan itu akuarium. Jangan bego, jangan meninggalkan barang di tengah. Masukin bagasi. Satu. Kedua, ketika kalian sampai tujuan, jangan buka bagasi. Kalau emang bagasi lo isinya barang-barang mahal dan barang-barang belanjaan. Buka bagasi ketika kalian mau cabut dari tempat itu. Oke, ingat itu baik-baik. Jangan sekali-sekali, because lo nggak tahu siapa yang lagi ngeliat di daerah lo. Orang ngeliat lo buka bagasi isinya Givenchy, Burberry, Hermes, segala macam, Supreme, Nike. Lo tutup, lo cabut, itu orang bisa mecahin kaca, buka bagasi dari dalam, because they know there is something there. So, jangan kasih mereka kesempatan. Nah, yang selanjutnya ini lumayan penting. Menurut gue top 3 adalah transportasi kalian. Oke, kalian di sini kemana-mana mau naik apa? Opsinya adalah naik mobil, nyewa mobil maksud gue, naik transportasi umum, atau nyewa Uber, atau manggil Uber every time. Here's the thing, transportasi umum gue sebutin, tapi menurut gue itu yang my least recommended. Kenapa? Karena satu, lo tahu tadi gue udah pernah bilang LA itu nyebar. Lo kalau mau naik bis, yes,
kelebihannya adalah jauh lebih murah. Kekurangannya, lo harus tahu exactly jadwal bis itu datang jam berapa atau subway itu datang jam berapa. Kedua, lo harus mikirin, oh ini kira-kira masuk nggak di jalur destinasi yang mau gue datengin. Karena kalau enggak, itu nggak make sense sama sekali. Sangat tidak direkomendasiin. Kalau lo udah bisa ke LA, lo bisa nyewa mobil. Oke. Sewalah mobil. Itu yang paling gue rekomendasiin. Sewa mobil. Tapi syaratnya salah satunya adalah make sure SIM lo nyala. Jangan lo ke LA, SIM lo mati. Lo namanya bego. Lo nggak bisa nyetir pakai paspor. Untungnya lo nggak butuh yang namanya SIM internasional. Nggak butuh. Lo SIM Jakarta aja cukup. SIM Indonesia aja cukup. Make sure juga nih buat lo bocah-bocah, kalau lo SIM lo nembak dan biodata lo beda sama paspor, ya nggak bisa. Kelar aja. Intinya semua harus harmonis. Kalau kalian ada pertanyaan tentang nyewa mobil di LA, di mana dan gimana, oke, komen di bawah. Last one itu adalah naik Uber. Kalian bisa nyewa Uber terus sendiri segala macam, oke. Tapi lama-lama setiap kali lo pindah lo naik Uber itu akan akumulasi, dan gue jamin secara LA itu sangat menyebar, akan jauh lebih mahal naik Uber daripada nyewa mobil. Keuntungannya apa naik Uber, bos? Lo nggak perlu tahu tuh peraturan jalan di Amerika. Lo nggak perlu tahu ada apa SIM lo nyala atau enggak. SIM lo mati pun is okay. Intinya lo nggak perlu nyetir. Kekurangannya selain akan jauh lebih mahal, kedua, lo harus nungguin supir Uber. Which means lo harus planningnya lebih bagus. Kira-kira lo tahu nih, lo udah mau selesai dari Hollywood misalnya, terus mau ke tempat lain. Gue saranin 5 menit sebelum lo selesai lo udah pesan Ubernya. Dan lo 5 menit kemudian lo jalan ke tempat Uber itu bisa jemput. Karena kalau lo nunggu di situ, nunggu nih terus lo baru pesan di tempat, itu nunggu bisa 10 menit, bisa 15 menit. Waktu habis. 15 menit sekali jalan lo nunggu. Lo ke destinasi berbeda itu bisa sejam sendiri. Cuman buat nunggu kalau diakumulasiin. Nggak make sense kan? Exactly. Itu kekurangannya, lo harus nunggu. Kalau nyewa mobil, car is always ready, you have the key, you can go anytime. Kalau ternyata lo kayaknya cuma 2 hari lewat doang dan cuma ada 1 atau 2 tempat yang bisa kalian kunjungi, maybe Uber is the better option. Maybe alat transportasi umum is the better option juga. Menurut lo opsi yang kiranya lo pengen ambil itu yang mana? You let me know in the comment section below. The last but not least, but actually it's not the most important, tapi menurut gue sangat ngebantu kalau kalian tahu ini adalah musim apa kalian mau kesini. Kenapa penting banget ya? Emang kenapa? Bedanya apa ya? Nah, gini gue kasih tahu Jing. Oke? Sabar, hanya. Yang udah mau ngetik, mau kenapa kalau misalnya gue bacot Jing. Kenapa musim itu penting? Secara simpelnya itu akan yang di otak lo aja deh. Itu lo udah tahu. Musim dingin sama musim panas pakaian lo akan beda. Kecuali lo perempuan dan lo berhijab, lo bakal ya hijaban anyway kan. Tapi even for them akan berbeda juga. Kenapa kalau misalnya musim dingin lo kesini, lo akan bawa sweater lebih banyak, lo bawa jaket lebih banyak, yang artinya pakaian lo akan lebih banyak, lebih tebel, koper lo lebih tebel. Ngerti ora son? Otomatis space lo untuk belanja, untuk souvenir jadi lebih sedikit. Sebaliknya kalau summer pakaian lo lebih tipis-tipis. Cewek-cewek kalau misalnya summer kesini, baju lo tipis-tipis aja. Ya, legging ya kan, tank top nggak apa-apa. Bagus biar bisa blendin sama orang lokal. Ya, bagus juga dipandang gitu kan. Jadi memberikan senyuman untuk mereka yang tertarik. Jadi lo dapat pahala kalau pakai baju minim. Dan cowok-cowok juga lo bisa pakai celana pendek gitu kan, lo pakai kaos kalau badan lo jadi gitu kan ya, jadi roti anjing. Terus kalau misalnya lo musim summer juga lo lebih bisa pakai sneaker keren lo. Dimana kalau winter mungkin hujan dan berembun. Kalau berembun tuh which means bakal basah, walaupun nggak becek tapi basah. Itu bisa ngotorin sepatu lo. Perbedaannya kalau dari pakaian aja udah beda gitu kan ya. Kedua adalah
Kalau musim panas, however, itu mataharinya siangnya itu lebih lama. Karena sunset itu kalau lagi summer ya, itu sekitar jam 8 sampai setengah 9. Gokil. Lama banget bro gelapnya. Nggak gelap-gelap bro, terang terus. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau musim dingin, winter itu lo bisa cek sendiri. Kenapa? Karena winter itu sunsetnya jam 5. Karena sebelum jam 5 juga udah mulai gelap. Yang artinya akan ada beberapa tempat yang nggak bisa lo kunjungin kalau misalnya udah gelap. Itu lo harus pikirin. Mungkin orang nggak terlalu mikirin, tapi menurut gue itu harus lebih dipikirin. Musim apa? Which is why juga summer itu rata-rata lebih mahal. Oke. Karena hari lu panjang, tempat lebih banyak yang bisa lu kunjungin. Walaupun orang Indonesia tuh lebih seneng kalau mereka bisa posting cuacanya, wah 2 derajat dingin, norak, lo mau dingin di kulkas, jir. Pakai liburan ke LA. Di LA tuh nggak ada salju juga. Sini tuh kalau lagi panas jarang tuh orang Indonesia posting seberapa panasnya di Instastory mereka, karena itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan sama mereka. Bener nggak? Bener bro, lo nggak pernah ngelihat teman lo liburan lagi panas ditaruh nih cuacanya di Instastory, nggak pernah bro. Kalau lagi dingin doang, dingin ya, aduh aku dingin nih, kode anjir. Udin Petot bro. Kalau lo tahu arti Udin Petot, lo ketik di bawah kali ya. Tapi anyway, itu penting banget ya. Jadi segitu pentingnya pakaian lo, jadinya koper lo seberat apa itu ngaruh berdasarkan bulan apa lo main kesini. Tapi kekurangannya apa? Summer kayaknya lo suka banget ya musim panas. Kekurangannya apa ya? Tentunya lo panas, jadi hitam. Karena panasnya di LA itu beda dibanding panasnya di Indonesia atau panasnya di New York. Panasnya di New York itu lebih mirip sama Indonesia, dimana itu lembab, lo keringetan. Panasnya di LA itu nyengit bro. Kulit itu kayak ngerasa kelopek-kelopek gitu deh, nggak enak banget. Jadi gue rasa itu sekitar September sampai Oktober, November. Atau spring. Ya, dari sekarang-sekarang nih, Februari akhir sampai Maret, sampai sekitar April, Mei. That's it, that's the best time. Lo gelapnya juga jam 6-an, which is good, right? Dan harganya juga tidak terlalu mahal karena nggak terlalu banyak turis yang datang ke sini pada bulan-bulan yang gue sebutin barusan. So, please think about it. I hope that was very helpful. Nah, jadi segitu aja. Thank you banget udah nonton dari awal sampai habis. Semoga kalian bermanfaat. Semoga bukan kalian yang bermanfaat ya. Video ini bermanfaat untuk kalian. Susah banget gue ngomong bahasa Indonesia, saya sedikit susah memang karena sudah sering bahasa Inggris ya, bangke. Pokoknya semoga video ini bermanfaat banget buat kalian. Dan kalau misalnya kalian tahu kiranya video ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman kalian, jangan lupa di-share ke mereka. Oke, dan gue doain banget kalian bisa main ke LA dan bisa menggunakan tips-tips yang tadi gue sebutin. Kalau kalian like dan subscribe, jadi gue doain tuh. Kalau lo nggak nge-like, nggak subscribe, lewat doang, nonton semenit doang, ya lo nggak gue doain, ngapain? Kita recap lagi kali ya. Nih, yang pertama adalah lo harus tahu ongkos lo. Oke, karena ongkos itu penting biar liburan lo nggak bete. Terus juga tadi lo harus tahu struktur kota LA seperti apa. Setelah itu lo harus tahu lo mau kemana. Oke, apakah lo anak belanja, lo anak tur kuliner, lo anak alam, lo anak pantai, biar lo tahu nih lo mau kemana. Setelah udah tahu semua itu, lo harus tahu tinggal di mana, biar liburan lo secara struktur kota LA itu nyebar lebih efisien. Keamanan di daerah-daerah tertentu, daerah mana yang Bronx, daerah mana yang bagus, daerah mana yang lo harusnya nggak mengeluarkan perhiasan, cincin atau HP atau even anything, daerah mana yang lebih aman, lebih nyantai. Lo di sini itu naik apa? Naik bis, naik mobil sewaan, atau naik Uber. Itu penting banget. Oke. And lastly adalah musim apa lo kesini. Itu akan sangat amat membantu. Ya udah, segitu aja. Thank you banget sekali lagi udah nonton dari awal sampai habis. My name is Yafi Virus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. And thank you for your support. Always. Be nice to one another ya. Bye.